Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga dalam ilmu mantik menerangkan tentang ilmu al-ilmu indal manatikoti idrakul majhuli ala jihatil yakin awidhonni idrakan yutabikul waqi'a au yukhalifuhu. Itu adalah definisi ilmu. Artinya al-ilmu ilmu inggal manatikoti menurut para ahli mantik adalah idrakul majhuli, pengamatan terhadap yang belum diketahui. Ala jihatil yakin, dengan cara melihat dari sisi meyakinkan, abidhoni atau pengamatannya itu melalui persangkaan, perkiraan. Yang kedua-duanya adalah idrokan, pengamatan yutabiku yang sesuai al-waqi'a dan kenyataan, au yukhalifuhu atau menyalahi kenyataan. Kemudian ilmu itu menurut definisi tadi berarti terbagi kepada 4 bagian. Di pengamatan itu ada 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama, ilman yakinian, pengamatan terhadap yang belum diketahui dengan cara meyakinkan, mutabikon lil waqi, tapi sesuai dengan kenyataan. Karena itu ini dinamakan ilman yakinian mutabikon lil waqi. Ilmu atau pengamatan kepada sesuatu yang belum diketahui dengan cara meyakinkan dan kemudian cocok atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ilman yakinian ghaira mutabikin lil waqi'i, mengamati sesuatu yang belum diketahui dengan cara meyakinkan tapi kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ilman yakinian ghaira mutabikin lil waqi'i. Yang ketiganya adalah ilman dhoniyan mutabikon lil waqi'i, pengamatan terhadap sesuatu yang belum diketahui itu dengan cara diperkirakan, akan tapi sesuai dengan kenyataan, perkiraan yang tepat gitu. Sedangkan yang keempat, ilman dhoniyan, pengamatan tentang sesuatu yang belum diketahui itu dengan cara memperkirakan, ghairu mutabiqin lil waqi, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Pembagian yang 4 ini adalah menunjukkan bahwa yang kita tuntut itu dibagi 2 besar, yaitu dengan keyakinan, walaupun keyakinannya ada kadangnya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Yang kedua, diperkirakan, tergantung sejauh mana pengetahuan kita tentang yang kita amati. Contoh umpamanya yang pertama,
ilman yakinian ghairu mutabiqan lil waqi. Ketika kita mau pergi ke sekolah pada waktu pagi yang masih penuh dengan embun, tidak jelas pemandangan. Kemudian di jalan kita melihat sosok yang agak jauh dari kita, pakaiannya sama dengan pakaian kita. Kemudian kita berkehendak untuk pergi bersama. Kemudian kita datang kepada orang yang dari kejauhan itu. Maka ternyata setelah kita salam, dia tidak menjawab, malah melihat saja. Oh maaf, saya kira teman saya. Itu adalah ilmu yang diyakinkan karena pakaiannya seragam, juga bawa tas gitu. Ternyata dia bukan pelajar, dia karyawan. Karena kita meyakinkan karena pakaiannya sama, kemudian juga bawa tas, kayaknya seperti teman yang ada di daerah itu, ternyata bukan. Itu ilman yakinian ghairu mutabiqan lil waqi. Kemudian kita lihat ke sebelah yang sebaliknya dari itu, kelihatan lagi ada seseorang pakaiannya sama, pakai bawa tas. Kemudian pada sebelah sana tuh teman saya. Kemudian kita pergi ke gang tersebut. Setelah kita salam, dijawab Waalaikumsalam. Wah kebetulan, ayo kita pergi sama-sama. Nah, itu ilman yakinian mutabiqan lil waqi. Kemudian yang ketiga ilman dzanniyan ghairu mutabiqan lil waqi umpamanya. Kemudian keesokan harinya juga kita ingin pergi bersama-sama. Tapi kita ragu bahwa barangkali di teman saya atau bukan tuh kelihatannya, tapi pakaiannya seragam, waktu berangkatnya sama. Barangkali sugan we teman kita. Setelah kita salam, kemudian dia tidak kenal. Oh, berarti diperkirakan, saya kira teman saya, maaf deh, saya kira teman saya. Jadi itu diperkirakan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin satu saat lagi, ketika kita mau berangkat, jadi kita tidak bisa meyakinkan, walaupun pakaiannya sama, bawa bukunya sama. Tapi kita mengharap, moga-moga aja dia teman saya. Setelah kita dekat, kemudian kita salam, dia menjawab, daguan kita tadi. Oh, simpelnya kita bareng Pak ada siga karyawan sida tu maneh mah. Ini tidak dikira-kiranya bukan, ternyata kenyataan. Itu ilman dzanniyan mutabiqan lil waqi'. Itu dalam sisi ilmu mantik ya. Dari sisi ilmu mantik, ilmu dilihat dari sisi menurut ilmu mantik. Jadi kita hasilnya itu mungkin iya mungkin tidak jadi masalah. Umpamanya tadi, sekarang saya jadi tahu dia itu bukan teman saya. Karena tidak kebetulan, itu kan ilmu. Bahwa dia itu bukan teman saya. Jadi sekarang saya tahu. Nah gitu, karena itu ilmu itu hasilnya mungkin sesuai dengan kenyataan atau tidak. Sebab masalahnya, mungkin pada saat ini sebagai ilmu yang bermanfaat, nanti beberapa tahun kemudian, orang pada pendapat ternyata yang dikatakan yang paling bermanfaat malah mudarat. Ada sisi-sisi yang merugikan. Maka itu juga termasuk ilmu. Kemudian pengamatan tersebut dibagi kepada beberapa bagian. Yaitu kita masuk ke pelajaran keempat semantik.